Sebelum bertanya tentunya kita akan memberikan waktu sedikit bagi penanya untuk berpikir ulang gitu, pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan kesempatan kepada panelis untuk menyampaikan gagasan-gagasannya juga. Di sini yang hadir yang sudah kita kenal adalah di sebelah kiri saya Bang Fitra Faisal Hastiadi. Beliau merupakan sarjana lulusan dari Universitas Indonesia dan kemudian lanjut ke Keio University. Kemudian sekarang ada di Waseda di program Graduate School of Asia Pacific Studies. Kalau pekerjaan beliau banyak ya, tadi ada yang dengan Rama Pratama, lecturer, dosen juga ada ya, peneliti dan sebagainya. Sekarang juga sedang menyambi juga di Ketua PPI Garuda Kanto. Ada penghasilan juga ya? Itu. Baik, kepada Bang Fitra kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih Pak Is ya, atas bimbingannya. Dulu saya dibimbing Pak Is ya, selama ya kurang lebih berapa bulan ya di Bank Indonesia. Sampai-sampai tampilan saya sama Pak Is mirip ya. Saya pakai baju abu-abu kayak jas juga. Cuma ada satu yang kurang sih, saya nggak punya papan nama, makanya saya bawa dari rumah. supaya apa namanya? Supaya sama saya jadi pakai papan nama ya. Pasti dari universitas. Oke, jadi sekian mungkin perkenalan saya, sudah dikenalkan juga ya Bang Wisnu sini. Jadi teman-teman, mungkin kalau kita dengar tentang krisis itu menjadi topik yang tak tinggi dibicarakan. Jadi berbicara mengenai krisis, kita berbicara mengenai pilihan kebijakan, dan berbicara mengenai pilihan kebijakan kita berbicara mengenai dua aktor utama, yaitu otoritas fiskal dan otoritas moneter. Tadi di awal kita sudah disampaikan secara komprehensif program dari otoritas fiskal, dan kemudian tadi ada beberapa pemaparan dari otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia. Akan tetapi dalam hal efektivitas kebijakan, jadi kalau kita berbicara mengenai kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, di jangka pendek leadernya adalah otoritas moneter, karena itu adalah lebih efektif. Mereka unggul di jangka pendek. Kenapa sektor moneter atau otoritas moneter ini mengungguli otoritas fiskal? Ada dua realita ya. Yang pertama, stimulasi fiskal besar-besaran itu hanya akan membebani perekonomian di masa mendatang dengan apa? Jadi kalau misalnya dia defisit fiskal, dia akan meningkatkan kurva imbal hasil jangka panjang, ya, yang artinya itu sangat buruk untuk perekonomian. Yang kedua, untuk menutupi defisit fiskal, dia harus menerbitkan obligasi, surat utang negara. Akhirnya apa? Timbullah crowding out effect di masa depan. Itulah alasan-alasan kenapa sekarang otoritas moneter merupakan tumpuan utama buat diskresi kebijakan. Oke, saya mungkin maaf karena kurang terorganisir, saya baru bikin kemarin malam. Ini saya cuplik penelitian saya sama Mas Rofik tentang variabel penarik FDI, karena kita tadi seperti disampaikan oleh bapak-bapak dari birokrat, bahwa krisis ini kita harus meningkatkan investasi. Nah, dari simulasi yang saya lakukan bersama teman saya Yarun Rofik dari LPM FEUI, itu di sini ada beberapa faktor, yaitu stabilitas politik, infrastruktur, tingkat suku bunga, pendidikan, nilai tukar, sistem perpajakan, demokrasi, dan prospek pertumbuhan PDB. Nah, dari sini 5 besar di sini adalah stabilitas politik, infrastruktur, interest rate yang berpihak pada investasi yang produktif. Artinya interest rate kalau misalnya mau beli rumah nanti kreditnya bunganya tinggi-tinggi lah gitu. Terus habis itu pendidikan ya, yang pendidikan progresif, dan juga nilai tukar. Sementara indikator-indikator tradisional seperti perpajakan, demokrasi, dan prospek pertumbuhan PDB itu sebenarnya tidak signifikan untuk menarik investasi asing gitu. Dalam hal keluar dari krisis ini tidak terlalu signifikan. Oke, kita memang sudah berhasil menjadi negara demokrasi terbesar
salah satu yang terbesar di dunia, gitu, melebihi Jepang bahkan dan Amerika. Akan tapi demokrasi di sini tidak cukup, tidak signifikan ya untuk keluar dari krisis. Berikut juga dengan prospek pertumbuhan PDB. Prospek pertumbuhan PDB kita memang centang perenang 4,5%, 5% gitu. Cuma itu juga belum fundamental sifat. Begitu juga dengan sistem perpajakan. Yang penting adalah kestabilan politik dan infrastruktur dan beberapa indikator moneter. Oke, kita bicara di sini koordinasi antara fiskal dan moneter. Waktu itu saya kerjasama dengan Pak Is, ada sedikit sisipan game teori tentang otoritas fiskal dan otoritas moneter yang equilibrium seperti apa sih yang bagus, yaitu singkat. Akan tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kestabilan politik, infrastruktur dan beberapa indikator moneter. Kalau kita lihat dari beberapa variabel utama ini, kestabilan politik dan infrastruktur itu kita terus terang saat ini 2009 itu jelek sekali ya. Kestabilan politik, coba lihat konflik cicak buaya dan gajah semut ya, itu sampai sekarang belum berujung gitu, tidak ada ujungnya. Itu dalam hal kestabilan politik. Infrastruktur PLN biarpet gitu. Itu beberapa investor menarik diri dari Indonesia karena masalah PLN ini gitu. Bahkan Jakarta aja, pusat kotanya aja biarpet gitu ya. Jadi itu merupakan beberapa kesalahan dan beberapa PR yang harus dibenahi di masa depan. Mungkin karena ini berbicara mengenai efektivitas kebijakan moneter, saya akan lebih menyoroti di kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang melibatkan sektor moneter. Oke, tadi Pak Is sempat menyinggung mengenai kebijakan moneter alternatif. Itu saya terus terang ini nggak berkoordinasi dulu sama Pak Is sebelumnya, tapi Pak Is tadi menyinggung masalah quantitative easing segala macam. Nah ini memang kita butuh kebijakan moneter alternatif ya untuk bisa keluar dari krisis. Maaf nih pakai bahasa Inggris, saya ngikutin SBY di bottlenecking, ini saya pakai verbal commitment gitu. Jadi mirip-mirip SBY lah pakai istilah bahasa Inggris. Jadi yang pertama tentang verbal commitment, dibutuhkan komitmen verbal dari Bank Sentral untuk mempertahankan nilai suku bunga yang rendah sepanjang tahun gitu. Jadi rally panjang Bank Indonesia itu sudah baik tapi belum cukup, perlu dicukupkan karena pasar harus melihat tingkat kepedulian Bank Sentral dalam mengatasi tingkat suku bunga ini. Jadi untuk itu perlu verbal komitmen dan untuk itu perlu otoritas moneter yang ya mungkin seperti Alan Greenspan lah. Jadi batuk aja itu pasar udah bergejolak gitu. Tapi sekarang mungkin belum ya gitu. Kalau batuk ya masuk rumah sakit. Oke, sekarang yang kedua qualitative easing, mungkin tadi quantitative easing tadi seperti giro wajib minimum segala macam dimainkan. Nah itu untuk merubah ekspektasi juga di masyarakat. Dan yang terakhir yang mungkin tak kalah penting adalah qualitative easing yang mungkin bisa berkoordinasi antara Bank Sentral dengan pemerintah untuk membeli surat utang negara, karena surat utang negara ini kan punya nature jangka panjang. Kalau misalnya sudah ada komitmen Bank Sentral untuk menyerap sun gitu ya, itu nantinya kurva imbal hasil atau interest rate atau tingkat suku bunga atau apalah namanya itu bisa berkurang di jangka panjang, ekspektasi bisa turun. Kenapa ini penting? Ya pada mau beli rumah nggak? Itu kan harus ini ya, kredit rumah kita kan yang lihat berapa sih kita suku bunga kreditnya? Itu kan harus rendah kan? Bahkan di bank syariah juga sama mirip-mirip. Nah, kalau itu short term measurement-nya tentang suku bunga. Yang berikutnya adalah tentang nilai tukar. Ini mungkin di jangka panjang karena ini saya skip aja, mungkin nanti bisa dilihat lagi. Kenapa ini penting? Karena dalam 5 tahun ke depan prospek pembayaran utang luar negeri pemerintah itu masih sekitar 4-7 miliar dolar ya. Dan ini sangat rawan terhadap perkembangan nilai tukar kita ke depan. Nah, oleh karenanya